Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurwalis Majid dari Prodi Hukum Pidana. Sebagai pembuka dari kelompok 8, ingin memaparkan tugas dan menyelesaikan tugas dari hukum internasional, mata kuliah hukum internasional. Sebelumnya saya minta maaf bahwasanya kamera ataupun kondisi yang tidak mendukung untuk penyelesaian videonya. Dimana di sini saya ingin memberikan informasi teman-teman, informasi tentang yang ada di dunia ini, sedikit dan sekilas ataupun tidak banyak ya teman-teman. Kita juga langsung saja bahwasanya kita sering mendengar bahwasanya konflik-konflik perang, konflik-konflik antar wilayah, antar negara. Salah satu contoh konflik yang terjadi pada saat ini yaitu konflik antara Iran dan juga Israel, yang dimana mereka mengalami konflik sampai pada akhirnya mereka perang hingga memakan korban yang sangat banyak, penindasan, kesengsaraan, dan juga kekerasan di dunia ini teman-teman. Akan tetapi saya tidak akan berfokus kepada konflik yang pada saat ini terjadi ataupun baru-baru ini terjadi. Tapi di sini saya akan berfokus kepada salah satu konflik di mana ini merupakan tema yang udah disepakati oleh kelompok kami, yaitu tentang konflik Rusia dan Ukraina. Rusia ini merupakan salah satu negara yang dulunya merupakan wilayah dari Uni Soviet, yaitu Rusia Federasi ataupun Uni Soviet itu kan merupakan negara federasi nih. Dan Rusia ini merupakan salah satu wilayahnya. Uni Soviet itu berdiri pada tahun 1922 sampai pada akhirnya runtuh pada tahun 1991, dan akhirnya negara Rusia mendeklarasikan ataupun menyuarakan kemerdekaannya menjadi negara yang berdiri sendiri teman-teman. Dan juga pada saat itu ada salah satu negara yang dimana juga merupakan termasuk ke dalam wilayah negara Rusia, negara Uni Soviet, yaitu negara Ukraina. Ukraina mendeklarasikan hampir sama dengan Rusia, yaitu pada tahun 1992, tapi berbeda karena Rusia merupakan negara federasi yang merdeka meskipun Uni Soviet itu runtuh. Tapi Ukraina ini berbeda, dia tidak merdeka tapi merupakan wilayah dari Uni Soviet. Pada tahun 1992 Ukraina mendeklarasikan kemerdekaannya. Jadi kita akan membahas konflik antara Rusia dan Ukraina teman-teman. Nah, teman-teman, kalian pasti sudah tahu bukan konflik yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina? Konflik tersebut sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 2014 dan semakin meluas pada tahun 2022. Awal konflik ini yaitu protes besar yang terjadi di tahun 2013 sampai 2014, yaitu penggulingan presiden pro-Rusia bernama Viktor Yanukovych. Nah, pada bulan Maret 2014, akhirnya wilayah Crimea di Ukraina diambil alih oleh Rusia. Selain terjadi di Crimea, perang ini juga terjadi di wilayah Donbas, di mana sekelompok separatis di Donetsk dan di Luhansk mendeklarasikan kemerdekaannya sendiri dengan bantuan militer dan finansial dari Rusia. Perang di Donbas ini telah menewaskan ribuan orang dan menciptakan garis depan yang statis, meski ada beberapa upaya perdamaian seperti perjanjian Minsk kedua pada tahun 2015 yang akhirnya gagal diimplementasikan sepenuhnya. Faktor utama dari konflik ini yaitu ketegangan sejarah dan identitas nasional antara Rusia dan Ukraina. Ukraina yang sudah merdeka sejak tahun 1991 menggabungkan diri dengan negara barat seperti Uni Eropa dan juga NATO.
Sementara Rusia sendiri ingin mempertahankan pengaruhnya di wilayah bekas Uni Soviet dan menganggap Ukraina sebagai bagian dari identitasnya. Rusia juga mengklaim ingin melindungi warga etnis Rusia di Ukraina, terutama di Crimea dan Donbas. Pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia melancarkan skala invasi ke Ukraina dengan alasan demilitarisasi dan denazifikasi. Meskipun dunia mengecam bahwa tindakan tersebut termasuk pelanggaran hukum internasional. Dengan adanya invasi ini menyebabkan sanksi ekonomi yang besar untuk Rusia, seperti kenaikan bahan pangan yang drastis, karena Ukraina sendiri merupakan produsen terbesar minyak, gas, gandum, dan juga minyak bunga matahari. Sedangkan dampak invasi untuk negara Indonesia sendiri itu banyak, seperti kenaikan BBM, penurunan kurs rupiah, ketidakstabilan ekonomi, dan lain-lain. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi masalah ini? Apa saja peran yang sudah dilakukan organisasi internasional seperti PBB agar perang tersebut tidak terjadi terus-menerus? Nah, hal tersebut akan dijelaskan oleh teman saya. Menyelesaikan konflik ini tidak mudah karena melibatkan kepentingan politik, militer, dan ekonomi dari kedua negara. Namun, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Pertama, penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui jalur diplomatik. Ini juga termasuk gencatan senjata, perundingan damai, dan kesepakatan bersama. Selain itu, pasukan Rusia juga perlu ditarik dari wilayah Ukraina yang diduduki. Selanjutnya, peran negara-negara netral atau organisasi seperti PBB atau negara seperti Turki sangat dibutuhkan sebagai pihak penengah atau mediator. Setelah perang berakhir, Ukraina perlu bantuan dalam bentuk rekonstruksi dan pemulihan sosial. Ini penting agar negara tersebut dapat bangkit kembali dan rakyatnya bisa hidup dengan tenang. Peran organisasi internasional seperti PBB telah melakukan beberapa langkah penting, walaupun masih terbatas hasilnya. Majelis Umum PBB sendiri telah mengeluarkan resolusi yang mengecam tindakan Rusia dan memberikan dukungan kepada Ukraina. Namun, Dewan Keamanan PBB tidak dapat bertindak lebih tegas karena Rusia memiliki hak veto sebagai anggota tetap. Selain itu, badan kemanusiaan PBB seperti UNHCR dan WFP memberikan bantuan penting berupa makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal untuk pengungsi Ukraina. Dari sisi hukum, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia, yakni Vladimir Putin, atas dugaan kejahatan perang. Organisasi OSCE juga ikut memantau pelanggaran hak asasi manusia di daerah konflik. Peran hukum internasional sangat penting dalam menilai dan menangani konflik ini. Aneksasi Crimea dan invasi 2022 oleh Rusia dianggap melanggar piagam PBB, terutama pasal 2 ayat 4 yang melarang penggunaan kekerasan terhadap negara lain. Ukraina juga memiliki hak untuk membela diri, sebagaimana tercantum dalam pasal 51 piagam PBB. Lembaga hukum internasional seperti Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional seperti ICC telah menerima dan memproses gugatan dari Ukraina. Meski demikian, pelaksanaan hukuman terhadap pelaku perang masih sulit dilakukan karena Rusia tidak mengakui kewenangan dari ICC. Prinsip dasar hukum internasional sendiri seperti penghormatan terhadap kedaulatan negara, pelindungan terhadap warga sipil, dan larangan kejahatan perang menjadi dasar utama dalam menyelesaikan konflik ini secara adil. Sekian. Oke, dari sesi-sesi yang kita udah lalui di sini, semua udah kita bahas tentang permasalahan konflik yang ada di Ukraina dan juga Rusia yang banyak mengakibatkan dinamika sosial masyarakat dan juga negara, di mana sampai pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwasanya permasalahan kekuasaan, permasalahan yang ada di dunia ini tidak akan pernah terselesaikan tanpa adanya kiamat, teman-teman. Oke, jadi begitulah manusia tidak akan pernah selesai permasalahannya jika masih bertemu dengan manusia lainnya. Tidak akan pernah selesai satu negara jika ada negara lainnya.
Karena kalau kita mengamini ataupun mengiyakan adanya suatu perdamaian yang betul-betul itu adalah perdamaian, betul-betul manusia hidup saling berdampingan, betul-betul manusia bisa saling merangkul satu sama lain, itu hanyalah satu hal yang utopis dan satu hal yang tidak hanya bagus di gambaran kita, dan itu tidak akan pernah ada di dunia ini. Selama kita masih hidup, permasalahan, dinamika pasti selalu ada. Oke, tidak banyak yang kita sampaikan di sini. Ini hanyalah penutup. Saya akan tutup informasi ini ataupun video ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan dan juga melihat secara dari awal sampai akhir dapat memahami dinamika-dinamika internasional yang ada pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.